Assalamualaikum, jumpa lagi lur. Kita pengen lanjut tes performa si 1500 ini lur. Nah, kalau kemarin kita ngetes di warna hitam, kali ini kita pengen coba di warna grey. Nah, ini abu-abunya Datsun. Ini cat yang saya masukin ke tabung kurang lebih 375 mili, jadi hampir 400. Ini untuk apa bakal saya kasih thinner ya kurang lebih 250 mili. Ini thinner yang kita pakai bukan thinner PU yang slow, tapi ini cukup thinner PU yang relatif cepat kering. Jadi ini thinner PU eceran, kita beli di toko dekat sini yang sudah kita coba, dia lolos untuk aplikasi cat, mau warna silver ataupun juga warna solid, dia lolos. Ukurannya untuk kita ngetes thinner itu lolos apa enggak untuk warna metalik nanti bakal kita obrolin di kesempatan lain ya. Nah, ini kalau segini ini kurang lebih 600 mili. Jadi tadi catnya sekitar 375, ditambah thinnernya sekitar berarti ya 225 mili. Ini berapa persen coba nanti saya hitung. Kurang lebih ya di sekitar 65an persen ya mungkin ya. Oke, unitnya yang kita mau eksekusi ini si Datsun Go warna grey. Ini ada luka di sini. Nanti kita bakal blending di area sini lor. Ini ada luka di sini sih, kalau ngomong fair ini masih ada luka penyok-penyok kecil, tapi karena ini unit jual beli, kemarin kita sudah sampaikan kalau misal penyok-penyok yang di area sini mesti rapi, mau nggak mau kita harus timpa sampai pintu belakang. Nah, yang punya kendaraan penyok-penyok kecil gitu udah nggak jadi masalah. Yang penting kemarin penyok yang banget di area sini dan area fender sini sudah kelihatan rapi. Demi untuk tetap ngirit karet, kerjaan akan seperti ini. Oke. Untuk bumper depan sini ada luka, tengah enggak, dan di sini ada luka. Ini sengaja enggak kita blending lagi-lagi karena faktor tarif. Oke, ini bumper sekedar kita cantolin, belum dibaut, belum dipasang klip-klipnya. Kemarin sempat repair, mau ndak mau turun bumpernya. Oke lor, ini nanti yang bakal jadi challenge satu di area sini, karena ini stand blendingnya mepet. Nanti saya usahakan setnya ndak boleh nyampe di area sini biar warna tetap presisi dengan kap mesin. Untuk pintu yang ini kenapa yang penyok-penyok sini ndak sekalian diberesin, karena warna grey gini kalau nggak di blending, kalau nggak disawur ke nggak ada setan sawur, nggak ada setan blending, itu bakal jadi kerjaan yang bunuh diri. Jadi misal pintunya ini dicat ngeblok, itu bakal jadi langkah bunuh diri. Nanti kalau dilihat dari samping misal begini atau dari belakang begini, sangat mungkin bakal kelihatan putus warnanya. Oke, soal ini ada bekas tempelan variasi pengaman. Ini jadi panelnya sebelumnya sudah pernah dicat. Yang dulu itu ngerjakan waktu ngecat ininya ndak dicopot, jadi ini terpaksa ya tetap begini. Tadi variasinya kita lepas. Setelah ketahuan kayak gini, nanti tetap kita bakal timpa pernis aja dan ditempel lagi. Oke, di bagian belakang ini ada, nanti yang sini terpaksa kita bakal ngeblok ini. Nah, kelihatan sudah pernah dicat yang sini dan kondisi catnya dia jelek banget. Waktu kita tanya pintunya yang pintu tengah gimana, kira-kira pintu yang ini udah enggak apa-apa, yang ini enggak usah di blending ke pintu. Oke,
terpaksa karena ini unit jual beli, teman-teman harap maklum kalau perlakuannya seperti ini. Nah, kenapa yang area sini kita berani nggak ngeblending, karena di sini luka cuman sampai di sini aja. Ini yang bakal kita timpa nanti. Jadi saya usahakan untuk yang ini nanti kita ngeblendingnya pol di sini. Jadi ya kalaupun ada sedikit geser warna, seenggaknya bagian atas ini dia tetap presisi dengan antara quarter dengan pintu. Termasuk penyok-penyok di sini sudah kita sampaikan, udah nggak usah nggak usah dirapikan. Oke. Tapi untuk yang di sini dia ada bekas luka dempul yang sebelumnya retak-retak, terpaksa kita kerok yang kemarin dan harus dirapikan. Untuk bumper belakang ini macam kayak begini, terpaksa yang ini nanti kita sambung pernis di sini, tapi untuk molding aksesorisnya yang ini add-on kita tetap bakal timpa utuh. Oke. Nah, kali ini saya pengen coba tes performasi 1500. Satu soal bagaimana kalau dia ketemu warna macam begini dengan luka posisi di posisi yang cukup lebar kayak gini, kira-kira dia bakal bisa kasih hasil sambungan yang relatif cukup bagus atau enggak. Yang kedua, dengan panel sebanyak ini catnya saya orderin enggak sampai 500 mili, jadi sekitar ya 450 mili cadangan atau 425 mili ya. Cat yang kita pakai ini cat PU campur sari. Jadi karena ya sekali lagi kita ngobrolin tarif, urusannya dengan tarif, ini cat yang kita pakai cat order deket sini, cat kita minta yang PU, tapi hasil racikan dari banyak merek, dari banyak brand. Kalau guyonan saya sama teman-teman, ini cat ala-ala campur sari, jadi ngeraciknya pakai macam-macam brand. Oke lor, panelnya udah siap, ini udah kita degreaser, udah kita lap bersih, cat juga udah kita racik, langsung kita hajar. Bismillah, semoga-moga selamat ya lor. Yuk. Oke lor, sudah siap untuk aplikasi. Sebelum cat, saya bakal kasih panel area blending pakai ini si Agent Blend. Nah, karena panelnya sudah pernah dicat, Agent Blend saya bikin sedikit lebih kental. Kalau biasanya thinner sekitar 1:5 atau seenggaknya 1:4, ini tadi saya kasih dia sekitar 1:3,5. Oke, saya bakal timpa enggak tebel banget, langsung saya kejar pakai cat nantinya. Oke, Agent Blend sudah kita kasih. Sekarang waktunya langsung lanjut kita timpa pakai cat lur. Untuk setting ini saya kasih seperti biasa, buka pol, patternnya kita buka pol, kemudian cat juga jarum juga kita buka pol. Istilah kata kita pakai mode full wide open. Pressure saya kasih ini 20 PSI, saya turunkan dikit. Oke, jadi ini sekitar 1,05 bar. Kita coba performa si 1500 kayak gimana ketika dikasih pressure sekitar 1,05 bar, jadi nggak sampai 1,1. Oke.
Oke lor, ini hasil tembakan kita yang lapis pertama. Di ujung epoksian ini masih kelihatan dikit-dikit, sini juga. Nah, tapi di bagian tengah saya usahakan dia sudah cukup matang. Untuk area sini, nah ini kita dapat macam begini. Gradasi sambungan cat ada di sini. Oke lor, kalau dibantu sama si Agent Blend, kita bisa dapat sambungan yang relatif cukup halus macam begini. Tapi ini tadi karena saya nimpanya saya coba langsung basah, dalam artian relatif cukup basah untuk tembakan di area blending, ini masih kelihatan sedikit gosong. Untuk lapis kedua ini nanti saya bakal sedikit jauhin jarak dan coba saya ayun lebih cepat mungkin di area sini. Oke, jadi nanti biar sambungannya lebih halus lagi dari yang macam begini. Nah, ini masih kelihatan sedikit rada kosong. Untuk yang di area pintu sini kita dapat macam begini. Ini kalau dilihat langsung dia masih ada kelihatan bayang apa istilahnya epoksi. Jadi ya masih kurang kenyang. Harusnya ini nanti setelah kita timpa lapis yang kedua dia bakal sudah nggak kelihatan epoksinya. Oke lor, nah ini masih kelihatan sedikit ya, ini bayang epoksi. Nah ini nanti ditimpa sekali lagi, saya optimis sudah bakal bisa siap naik pernis. Jadi ibarat kata kalau kita butuh nembak cat itu sampai level ketebalan 10 poin misal, ini kita sudah dapat seenggaknya 5 sampai 6 poin. Kalau misal kita kasih ya setidaknya setebel ini untuk lapis yang kedua, jadi nanti kita sudah bakal tembus ya sekitar 11 atau bahkan sampai 12 poin. Itu kalau perumpamaan. Jadi dengan hanya 2 lapis, proses macam begini setengah basah kita bakal dapat efisiensi waktu kerja, juga catnya sudah bakal nutup dengan aman. Oke lor, tapi mohon maaf ada yang ketinggalan. Untuk aplikasi macam begini pastikan panelnya dia kuat untuk diperlakukan seperti ini. Kalau misal panelnya tidak kuat, jangan berani-berani kasih perlakuan model setengah basah macam kayak gini. Nah nanti resiko muncul pulau ataupun keriting-keriting. Oke, ini saya bakal tunggu setidaknya 8 menit. Habis gitu baru timpa lapis yang kedua lor. Untuk thinner ini bakal saya kasih tambah sedikit ya, kira-kira saya bakal kasih tambah sekitar 25 50 mili ya untuk yang lapis kedua ini. Jadi biar atomisasi lebih enteng, tapi tetap dia nanti enggak bikin resiko muncul keriting. Oke lor, kita tunggu kering ideal. Oke lor, sudah siap untuk aplikasi lapis yang kedua. Ini tadi enggak perlu saya take load karena saya lihat overspray enggak butuh di take load, jadi sudah cukup halus. Sebelum saya timpa cat, saya bakal kasih sekali lagi ini Agent Blend, tapi tipis banget di fender dan pintu situ aja. Palingan nanti sedikit di ujung bumper sini. Untuk set ini tadi sudah saya kasih tambah thinner ya, kira-kira mix ratio yang sekarang jadi sekitar 1:70% lah. Untuk setting tetap saya kasih dia full wide open karena kita mau tes. Saya pengen ngerti performasi 1500 ketika diajak kerjaan dengan skenario model kayak begini. Pressure saya mainkan di 1,005 bar, jadi nggak sampai 1,1.
Oke lur, spesial untuk area sini karena ini sudah pernah disol dan hasil tambalan catnya macam kayak gitu bakal sangat berisiko ketika dikasih mode full wide open. Karenanya untuk area sini saya bakal kasih dia istilahnya mode dry coat atau tembakan kering. Gimana saya setting model tembakan kayak gitu? Ini jarum dari nutup pol saya bakal buka satu ulir aja. Oke, ini ada garis. Kalau di sini kelihatan ada garis. Ini tadi misal dari nutup pol, dia posisi garis nutup pol di atas sini. Nah ini di atas ini saya kasih muter satu ulir keluar. Oke, sudah cukup. Nah karena ini fluid output atau cairan yang keluar cukup sedikit, pressure saya bakal kasih di bawah 1 bar. Ini saya kasih cukup 0,5 bar. Oke. Nah ini setengah bar. Oke, sip, pas. Ini 0,5 bar. Saya bakal timpa ini, nanti tidak tebel banget karena warna sebenarnya dia udah dapat. Kita cuman butuh untuk ngilangin ini yang kelihatan apa mulau ini. Oke, untuk area sini sudah cukup. Jadi saya timpa macam kayak begitu tadi untuk sekedar bikin cat, sambungan cat yang sebelumnya di sini jadi kelihatan lebih rapi. Untuk panel yang lain saya bakal lanjut biasa mode setting seperti biasa. Untuk yang dry coat ini tadi pattern tetap saya buka pol mentok. Oke lur, saya bakal lanjut selesaikan bagian yang lain. Habis itu kita siap-siap untuk aplikasi permain. Oke lur, ini hasil tembakan kita yang barusan. Ini belum saya take load, jadi ini pure murni hasil tembakan yang barusan. Kita lihat ini sambungan cat di sini masih kelihatan lumayan tebel. Semakin ke sini ya makin habis dan ketika sudah masuk di area sini dia tinggal kena overspray aja. Dan di sini kita dapat maskingnya bersih dari cat. Oke, kalau dilihat dari samping kita dapat macam begini sambungannya. Oke, ini apa, epoksi sudah tidak kelihatan lagi, sudah aman untuk lanjut naik pernes. Kalau dilihat dari samping begini, nah ini kita sudah tidak jumpai ada yang gosong di ujung sambungan, jadi kita sudah dapat cukup layak. Ini versi kami, mungkin teman-teman ada kurang tepat tolong ingatkan. Nah kemudian di area sini kita dapat macam begini di area fender. Nah ini kita tadi sambung di sekitaran sini. Jadi kalau kita lihat di pojok sini kita catnya masih kelihatan tebel, semakin ke sini dia semakin tipis dan mulai habis di area sini, dan di sini dia sudah tidak ada cat. Nah ini kita dapat di sekitaran sini, dan di bibir di bibiran kap mesin kita tidak lihat ada warna yang nempel di area sini. Kalau yang ini kena overspray dia masih wajar. Nanti bagian sini kita take load bakal sudah relatif halus. Nah ini dapatnya. Oke. Terus di area bumper ini tadi karena sebelumnya ada kelihatan item-item, terpaksa ujung bumper ini saya timpa, tapi cuman tipis, bus gini aja sudah. Kita lihat di sini ada warna. Nah ini hasil tembakan, tapi di ujung kap mesin kita lihat dia tidak sampai kelihatan ada cat yang nempel banget ke sini.
di area sini karena tadi ada warna hitam kehitaman di ujung sini dan sini, mungkin di area sini ada sedikit overspray yang lumayan, tapi secara umum dilihat pakai mata langsung tidak kelihatan gejala gosong-gosong atau kelihatan banget sambungannya. Oke lur, untuk bumper sini tidak usah diomong, ini apa nggak kita blend ya, tetap aja kita timpa full. Oke lur, terus untuk area yang bagian dry coat mode, nah ini tadi kita timpa di sini kita dapat macam begini. Jadi tadi kelihatan banget cat yang sebelumnya sambungannya jelek. Nah ini sebenarnya ada benih karat, tapi kalau ini kita benerin urusannya panjang. Ini juga sebenarnya ada kurang beres, tapi kalau dibenerin urusannya jadi panjang. Oke, di area sini kita dapat sambungan macam begini. Jadi ini masih ada sisa kelihatan ini, masih ada kayak kilap. Ini agent blend, karena ini tadi juga kita timpa agent blend. Lalu begitu mulai di area sini, ini kita mulai ada timpa cat. Jadi tadi saya usahakan nimpanya begini. Nah ini dapatnya sambungannya di area sini. Jadi kurang lebih teman-teman bisa lihat ini hasil sambungan kayak begini. Nah ini masih ada baret-baret amplas begitu turun. Nah di sini kita sudah tidak melihat baret amplas. Jadi di sini area sambungan cat. Oke. Untuk area sini juga saya sambung di area sini. Oke. Ini masih ada baret-baret amplas. Sini masih ada baret amplas. Dari luka yang atas sini tadi saya timpa di sekitaran sini sambungannya. Oke. Nah ini kelihatan di koran. Ini tidak ada cat, cuma overspray dikit-dikit. Di sini kita masih dapat lihat ada cat yang nempel di masking. Oke lur, ini overall sudah siap untuk kita timpa pernis. Kita tunggu ya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nanti pernis saya bakal timpa satu lapis aja. Kenapa? Karena ini orderan jual beli lur, no debat. Kita mesti nyocokin tarif, tapi harus bisa dapat hasil kerjaan sepantas mungkin. Oke, perkara nanti nimpa pernisnya kayak gimana dan ngeraciknya kayak gimana, kita obrolin nanti pas aplikasi pernis. Oke. Oh ya, ada yang lupa. Ini sisa cat yang kita aplikasikan tadi. Kalau awal tadi kita bikin racikan sekitar ya anggap aja 600 mili ya, 375 atau 370 plus sekitar 225, gampangnya ya 600 mili lah. Terus kita kasih tambah thinner sebelum aplikasi lapis yang kedua, kurang lebih saya kasih tambah 50 mili lah. Jadi gampangnya ini sekitar 650 atau 670 mili lah. Ini kita masih dapat sisa, ini berapa ini? Oh 200. Jadi ini kita dapat sisa 200 mili kurang dikit. Nah ini 200 mili kurang dikit, 175 kurang lebih. Gampangnya masih ada sisa 170 mili dari cat yang kita bikin kira-kira 670. Gampangnya ini kepake 500 mili. Untuk aplikasi bumper depan, tadi yang bagian samping-samping full, atas ini kita timpa sedikit. Kalau bawah sini tadi saya timpa juga. Untuk area sini juga ini kita timpa full. Fender kita sisakan yang bagian atas ini. Frame juga untuk side roof ini kita nggak timpa, tapi pintu kita timpa sampai di sekitaran sini. Nah, jadi kita blend di area sini tadi saluran yang kedua. Oke. Untuk bagian roof sini kita timpa ini. Oke. Bagian dalam ini juga, kemudian bagian sini, terus ini tadi situ juga ada luka. Nah oke, ini quarter kita timpa macam kayak yang barusan tadi. Terus bumper kita timpa bagian sini, saya sambung tadi di sekitaran sini, kita blendingnya kita dapat macam begini. Untuk molding ini bagian sini saya timpa penuh. Oke. Jadi silahkan teman-teman nilai sendiri soal transfer efisiensi atau keiritan
spray gun ini si 1500 ini Nozzle 13 RP dalam hal pemakaian bahan, seberapa efisien ini yang kita dapetin dengan mode joget macam ala Sontoloyo kayak yang barusan. Oke lur, saya persiapan aduk pernis dan nanti langsung hajar. Oke lur, panelnya udah siap untuk kita timpa pernis. Ini tadi sudah kita teklot, sudah kita bersihin, intinya tinggal jeros. Nah ini tadi ternyata selesai ngecat sekitar jam 5:15, mau langsung saya timpa pernis, ternyata udah mepet banget dengan maghrib, jadi sekalian kita timpa setelah maghrib. Jadi ini ada jeda ya sekitar 1 jam, itu tetap aman antara kita selesai ngecat dan waktu aplikasi pernis. Ada jeda 1 jam, masih tetap aman, nggak bikin resiko pernis kurang nempel dan nanti ke depan bakal ngeletek kayak stiker. Jadi nggak perlu kita amplas dan timpa cat lagi. Jadi ini hasil cat-catan yang tadi cukup diteklot dan bersihkan aja. Untuk pernis saya bakal timpa 1 lapis aja. Ini mode setting tetap full wide open, jarum kita buka pol, pattern kita buka pol, pressure. Nah ini saya mainin di sekitar 1,1 bar, jadi nggak sampai 20 PSI, nggak sampai 1,2 bar. Oke, ini ya sekitar 16 sampai 17 PSI ya lur. Oke, karena ini unit jual beli, saya bakal coba timpa pernisnya cukup 1 lapis aja. Kira-kira bagaimana? Langsung kita hajar. Bismillah, muka-muka selamat ya lur.
Oke lur, ini hasil perjuangan yang barusan. Ini tadi pernisnya kita kasih cuman 1 lapis aja, mode langsung, pokoknya sekali jalan harus langsung jadi tembakannya. Dapatnya macam kayak begini. Oke. Nah, ini ada bintik-bintik ya biasa, debu. Nah, ini untuk partikel catnya kita dapat macam kayak begini. Ini ada apa, bintik-bintik kecil begini. Kalau untuk kerjaan jual beli ini udah lolos, enggak masalah. Yang penting kendaraan sudah kelihatan ya enak dilihat gitu aja targetnya. Terus juga cat enggak kelihatan belang-belonteng. Belang-belonteng ini apa ya lur? Pokoknya enak dilihat, intinya gitu. Nah, yang jadi sorotan ini area sambungan. Nah, ini kita dapatnya macam begini partikelnya. Oke, untuk yang di sini kita dapat partikel catnya macam begini. Nah, jadi bisa dilihat ini butiran metaliknya dapat macam kayak begini. Untuk tekstur pernis dilihat dari samping kita dapat macam begini, semoga kelihatan jelas ya. Oke. Area blending yang di fender dapat macam begini. Untuk yang di pintu, oh ya, yang di sini tadi juga ini area blending kita dapat macam begini. Kalau dilihat dari samping, nah dapatnya macam begini. Semoga kelihatan, jadi bisa mewakili hasil tembakannya macam kayak gimana. Nah, ini dapatnya yang di pintu hasil sambungan kita dapat macam kayak begini. Semoga besok ada kesempatan untuk apa, kita video sebelum korannya di apa, maskingnya dicopotin ya lur. Ya intinya untuk apa, partikel cat kita dapat macam begini. Jadi impresi pertama untuk aplikasi warna yang relatif istilahnya butuh teknik, warna grey kemudian silver, ini masuk kategori warna yang butuh teknis aplikasi tersendiri. Kita nembaknya ndak boleh basah, dalam artian ndak boleh sampai dapat partikel cat yang ngebubur. Jadi metaliknya mesti kelihatan mekar tapi ndak boleh berdebu. Nah, ini spraykan ternyata dia versi saya mampu. Jadi meskipun dia RP apa, tipe RP, saya rasakan ini masih enak banget untuk aplikasi cat. Kalau sudah nyobain dan sudah klik dengan HVLP nya SATA, biasanya males kalau pakai RP. Jadi kalau saya pakai si 3000, 4000, 5000 RP, sekarang saya males untuk aplikasi cat. Dan favorit tetap pakai si HVLP, apalagi kalau pakai HVLP WSB yang SATA 5000 yang biasa saya pakai. Nah, tapi ketika saya pakai si 1500 ini, yang saya rasakan saya ada semangat lagi nimbat cat pakai tipe RP. Jadi ini spray gun itu gampangnya enggak liar banget. Jadi dia itu masih kekontrol banget. Mungkin karena ukuran nozzle-nya yang relatif lebih kecil dari seri lain yang misal sama-sama 13. Jadi ini spray gun apa, bisa dibilang nozzle 13 SATA yang paling lemot ya si ini, si 1500 dari yang saya cobain. Jadi kalau di compare sama yang tipe RP lain, nozzle 13 selain 5500 yang i nozzle ya lur. Jadi untuk yang O nozzle itu si 1500 ini
termasuk yang paling mudah dikendalikan, jadi paling mudah dikontrol. Saya coba ajak ngebut, tetap aja dia ndak sengebut misal pakai yang SATA 3000 atau SATA 4000, sama-sama 013 RP. Nah ini untuk yang quarter, ini tadi kita kita timpa cat ini. Nah kita dapat partikel metalik yang macam kayak begini. Kalau versi saya sih ini sudah layak konsumsi, jadi tidak kelihatan ngebubur, dia masih kelihatan mau mekar begini metaliknya, dengan tidak muncul gejala metalik berdiri atau berdebu. Ini tadi pakai cat istilahnya versi pahe ya, pakai cat campur sari, hasil ngaduk dengan banyak brand dijadiin satu. Nah untuk jerukan pernis, nah bisa dilihat macam begini dapatnya. Oke lor, kita dapat bonus ini. Nah dapat ada ini kapal tempur pasukan dari planet Namek. Untuk bengkel kaki limaan ini udah makanan sehari-hari. Nah untuk area blending di sini tadi, nah kita dapat macam kayak begini. Jadi ini tadi ndak kena cat, tapi cuman timpa pernis aja. Yang di sini kita kita sambung cat di area sini, terus juga di area sini. Ini kalau dilihat dari jarak jauh, nah kita dapat macam begini. Soal penyok-penyok ini udah saya jelasin sebelumnya. Kalau untuk unit jual beli lost doll kayak gini lur, enggak masalah. Yang punya kendaraan sudah bilang enggak usah dirapiin, oke. Yang penting luka yang di atas dia udah beres, catnya nyambung antara yang bagian atas dengan yang bagian bawah. Untuk yang sini, nah ini kita dapat macam kayak begini. Oke, jadi kenapa unit jual beli macam yang begini tetap kita terima orderan macam gini? Ini salah satu kesempatan saya untuk punya istilahnya laboratorium berjalan. Jadi dengan orderan jual beli begini, saya bisa cobain beberapa teknik, beberapa cara aplikasi juga. Istilahnya ini sarana saya untuk belajar, untuk ngasah skill. Rata-rata teman-teman istilahnya teman-teman pedagang yang biasa langganan masukin kendaraan unit jual beli itu dikasih hasil kerjaan macam gini udah seneng banget. Jadi ini perkara pernisnya cuma satu lapis itu dia ndak komplain. Yang penting kelihatan kenyang macam gini. Kalaupun ada ya debu kotor, besok kita bakal tinggal amplas dikit pakai grid 2000, ndak perlu diamplas mati banget mungkin. Habis gitu dipoles udah bakal enak dilihat. Jadi termasuk akhirnya saya nemu salah satu teknis aplikasi untuk pernis biar sekali tembak itu langsung dapat kenyang dan tidak sampai kejadian popping atau bisa sering dibilang meruntus, muncul bintik-bintik udara kejebak. Nah itu salah satu sebabnya yang saya jumpai karena aplikasi pernis yang langsung tebel. Nah kalau yang macam ini tadi untuk aplikasi biar sekali tembak langsung dapat kenyang tapi tanpa popping, yang saya lakukan pakai mode ritmenya dicepetin, overlapnya dirapetin. Jadi misal kita nembak sini begini, kita turunnya dikit-dikit tapi terus gini jalan. Jadi nggak boleh kalau jalannya pelan gini terus overlapnya agak lebar. Dari misal nembaknya misal lebar pola semprotan segini turun separuh tapi jalannya pelan macam gini, nanti yang didapat itu tembakan yang langsung tebel saat itu juga. Nah beda dengan misal kita aplikasi begini, nah begini turunnya dikit-dikit tapi jalannya cepat. Ini ibarat kita butuh tumpukan kertas sampai
1 cm misal atau 10 cm misal, itu kita tumpuk pakai 5 kertas. Jadi satu kertas dengan tebal 2 cm misal, itu akan ada rongga di tiap lapisan yang kita aplikasikan. Jadi tetap ada napas di tiap lapisan pernis yang kita tembakin. Cat juga begitu. Nah, sangat beda dengan misal untuk dapat ketebalan 10 cm misal, kita cuman numpuk 2 kertas setebal 5 cm, itu bakal bikin resiko popping. Oke. Jadi nanti di kesempatan tersendiri semoga kita bisa ngobrolin teknis aplikasi mode kayak yang ini secara detail. Jadi coba nanti kita aplikasikan satu bidang pakai mode istilahnya classic mode, jadi jalan pelan, overlapnya pakai 50% atau separuh gitu. Yang satu kita jalan kenceng dengan overlap rapat, jadi sekitar 70-75%, jadi turunnya dikit-dikit gini, tapi jalannya cepat. Nanti bakal coba kita bandingin kira-kira mana yang lebih enak dilihat hasilnya. Oke lur, untuk yang ini kita cukup sekian dulu ya. Jadi ini impresi kedua. Kalau kemarin kita nyobain di warna hitam relatif lebih mudah, ndak resiko kelihatan belang ataupun mendung-mendung. Nah ini warna grey kita cobain pakai si 1500 Nosol 13 RP. Saya simpulkan untuk kerjaan yang ini dia lolos uji. Ini pakai cat campur sari, pakai cat ekonomis, dia masih mampu kasih partikel yang macam kayak begini, dapat sambungan di panel lebar, sambungan catnya dapat semacam yang kayak ini. Oke lor, sekian dulu, semoga ada guna dan manfaatnya. Kita tentu masih banyak kurang, kita tentu masih perlu banyak belajar. Mohon kritik dan saran agar saya pribadi bisa selalu terus belajar ya lur. Oh ya, ada yang lupa. Ini tadi pernis yang kita pakai, maaf lupa. Ini tadi pernis yang kita pakai. Nah, ini cuman pernis ini Danaglos 41. Jadi ini tadi saya bikin adukan itu 400 mili indukan pernis, 100 mili hardener, dan tinernya saya kasih sekitar 120 apa 125 mili. Jadi 41 terus 1,25. Jadi gampangnya ini tadi adukan pernis sekitar 525 mili, yang 400 indukan, 100 hardener, 125 mili itu tinernya. Kita dapat sisa segini. Nah ini masih dispraykan, kita dapat sisa ya paling ini sekitar 25 atau 30 mili ya. Kalau 50 mili mungkin ya nggak sampai. Jadi gampangnya yang kepakai untuk sekian panel ini tadi bumper depan, fender kiri, pintu depan kiri, kemudian quarter ini, terus bumper belakang separuh untuk yang bagian atas, dan yang bawah molding kita timpa semua. Kita dapat kita ngabisin pernis sejumlah 500 mili. Soal ini di masuk kategori boros atau irit, silahkan simpulkan sendiri teman-teman. Jadi hasil kayak gini, proses kayak yang barusan kita pernisnya habis sekian. Jadi untuk cat habis sekitar 500 mili tadi, pernis juga kita habis sekitar 500 mili. Oke lur, ini hasil perjuangan kita kemarin setelah dipoles. Jadi kita dapat sambungannya macam gini di pintu, di bodi kita dapat warnanya macam kayak gini. Untuk di quarter kita dapat macam kayak gini. Nah, kalau ngomong pernisnya, kita dapat tekstur pernis macam kayak begini.
Untuk partikel catnya kita dapat macam kayak begini. Oke, nah ini kemarin kita sambung ya di sekitaran sini. Ini cat lama, terus yang ini cat baru. Tetap kalau ngomong fair, yang namanya ngoplos pasti tetap ada geser. Kalau dilihat sekilas, untuk yang biasa lihat apa, biasa mainan cat, tetap ini kelihatan kayak ada kurang hijau, apa nyoklat dikit banget. Tapi dengan apa hasil sambungan gradasi cat antara yang baru dengan yang lama halus gradasinya, kita dapat ya seenggaknya tidak kelihatan kalau ini habis disambung. Oke, sekian dulu, jumpa lagi di next kesempatan ya lur. Semoga pada sehat, lancar, berkah segala urusannya, sukses pula dunia akhiratnya. Oke, assalamualaikum.